Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang memiliki peluang besar tampil di Piala Dunia 2026 karena slot Asia dan Afrika ditambah oleh FIFA karena tim-tim besar Eropa mundur dari turnamen besar 4 tahunan itu. Simak penjelasan lengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Sebuah skenario yang, jujur aja, bikin kita semua berandai-andai. Bayangin deh, ada sebuah jalan yang nggak terduga sama sekali, yang bisa aja ngebawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Yuk kita masuk ke dunia khayalan ini bareng-bareng. Pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Dalam skenario ini, mungkin nggak sih mimpi yang udah kita pendam puluhan tahun akhirnya beneran jadi kenyataan? Coba kita telusuri bareng-bareng ya. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Semua ini berawal dari sebuah guncangan besar, sebuah berita fiktif tapi super heboh yang datangnya dari Eropa. Coba kalian bayangin, ada satu berita yang benar-benar ngeguncang seluruh dunia sepak bola sampai ke akarnya. Ini bukan sekedar gosip transfer biasa loh, tapi sebuah peristiwa yang potensinya bisa ngubah peta kekuatan sepak bola global secara total. Dan inilah inti beritanya. Beberapa negara raksasa sepak bola, kita ngomongin Jerman, Belanda, Prancis, Denmark, dan Inggris, kabarnya memutuskan untuk mundur serentak dari Piala Dunia. Kebayang nggak sih? Kekuatan-kekuatan besar ini hilang begitu saja dari kompetisi. Ya, pastinya langkah segede ini nggak mungkin didiemin gitu aja kan? Sekarang, mari kita lihat gimana FIFA sebagai bosnya sepak bola dunia, kira-kira bakal merespons krisis ini dan aturan mainnya bakal jadi kayak gimana. Udah pasti FIFA bakal bereaksi keras. Mereka ngelihat ini bukan cuma soal beberapa tim yang cabut. Oh, bukan. Ini tuh ancaman nyata yang bisa ngerusak keseimbangan kompetisi global. Integritas turnamen itu sendiri yang jadi taruhannya. Nah, sebagai jawabannya, muncullah satu konsep penting. Redistribusi slot. Gampangnya gini, ini tuh proses mindahin jatah peserta turnamen dari satu konfederasi, ya dalam kasus ini Eropa, ke konfederasi lain. Semacam jurus darurat gitu deh buat nyimbangin lagi keadaan. Nah, di slide ini kita bisa lihat pergeseran kekuatannya bakal drastis banget. Kalau sistem lama, Eropa itu dominan banget jatahnya. Tapi di sistem baru ini, karena banyak yang mundur, jatah Eropa terpaksa dipotong, terus dialihkan ke konfederasi lain kayak Asia dan Afrika. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Krisis buat satu benua, malah jadi kesempatan emas buat benua lainnya. Buat Asia, ini benar-benar sebuah peluang yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Coba deh lihat grafiknya. Penurunan slot buat Eropa itu bukan cuma sedikit. Sebaliknya, potensi lonjakan buat Asia dan Afrika itu signifikan banget. Ini yang namanya pergeseran peta kekuatan sepak bola dunia. Jadi, poin utamanya di sini adalah perubahan ini tuh ngebuka sebuah pintu emas buat negara-negara yang sepak bolanya lagi berkembang. Untuk akhirnya bisa ngerasain panggung termegah di dunia. Panggung yang selama ini rasanya cuma mimpi. Oke, sekarang kita tarik ceritanya pulang ke rumah. Kita lihat apa artinya semua ini buat timnas Garuda dan tentunya buat kita semua para pendukungnya di Indonesia. Jadi kenapa ini bisa jadi momen emas buat kita? Karena timnas kita yang sekarang itu beda. Performanya lagi nanjak terus, kita punya generasi pemain muda yang luar biasa, ditambah lagi strategi pemain naturalisasi yang bener-bener nambah kekuatan tim. Plus, jangan lupa dukungan supporter yang gila-gilaan. Semua elemennya udah pas banget buat nyambut kesempatan ini. Jadi, gimana roadmap-nya biar mimpi ini kejadian? Pertama, skenario ini harus disahkan dulu sama FIFA soal slot tambahan buat Asia. Kedua, nah ini tugas berat timnas kita. Mereka harus tampil konsisten dan habis-habisan di babak kualifikasi. Kalau dua hal itu terpenuhi, langkah ketiga, ya kita semua bakal jadi saksi sejarah. Dan kalimat ini rasanya ngerangkum semua perasaan kita ya. Mimpi ngelihat merah putih berkibar di panggung sepak bola terbesar di dunia. Sekarang rasanya jadi lebih dekat, lebih mungkin dari sebelumnya. Optimisme itu ada banget di seluruh negeri. Pada akhirnya, walaupun ini semua cuma sebuah pengandaian, ini ninggalin satu pertanyaan besar yang bikin kita semua berharap. Kalau jalannya tiba-tiba terbuka selebar ini, akankah Sang Garuda benar-benar siap buat terbang tinggi di panggung dunia? Siapa tahu,